Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Emilia Elvira Trinita Sonia, biasa dipanggil Vira. Saya berasal dari Porong, Manggarai Timur. Saya mahasiswi semester 3 dari STIPA Santo Selulis Tupen. Tema katekese yang dialami kaum muda sebagai garam dan terang melawan korupsi. Korupsi merajalela memboroskan keuangan masyarakat. Kita mengetahui bahwa tindakan korupsi ini dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sosial, yang dapat memperkaya diri sendiri atau golongan, yang merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan dalam katekisi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, dalam kuasa dan kehendak-Mu, Engkau telah memelihara kami anak-anak-Mu di dunia ini dengan segala isinya. Kami mohon kepadamu, bantulah kami agar kami menjadi manusia yang baik dalam tindakan terhadap sesama kami, terutama bagi diri kami sendiri, bangsa dan negara. Semoga kami menjadi manusia yang berguna bagi masa depan kami, dan kami sanggup menjaga kejujuran kami sebagai kaum muda yang menjadi masyarakat yang berguna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulainya, kita mendengar kisah tentang seseorang yang melakukan tindakan korupsi. Kepada saudara Firna, saya Situnuasa, desa Sukamakmur yang terletak di kaki Gunung Slamet, dikenal akan keindahan alamnya yang masih alami. Dengan sejumlah penduduk yang sangat signifikan, desa tersebut sebagai desa yang taat pada aturan. Pak Timus adalah salah satu orang yang dipercaya oleh warga untuk memimpin desa itu supaya lebih makmur. Namun, di selang waktu selama kepemimpinan Pak Tinus, dengan diam-diam melakukan tindakan korupsi dengan memakan dana desa dan untuk keperluan pribadinya. Pak Lurah sebagai pemimpin desa yang sangat dihormati oleh para warga ternyata terlibat dalam praktik korupsi. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sebagai besar mengalir di kantong pribadi Pak Lurah desa tersebut. Dana yang dipakai Pak Lurah untuk kepentingan pribadi tersebut sebenarnya membangun sebuah jembatan. Suatu hari, ada seorang yang melaporkan kejadian tersebut terhadap penegak hukum, dan akhirnya proses hukum berjalan panjang dan sangat melelahkan. Namun, berkat kegigihan para warga yang lain, Pak Lurah berhasil diadili dan dijatuhi hukuman. Baik, saudari-saudari, kita semua telah mendengar cerita tentang dia si penguasa. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah membaca atau mendengar cerita tadi, kira-kira menurut kita semua, apa tindakan yang mesti dilakukan untuk memberantas korupsi? Apa kira-kira tindakan yang mesti dilakukan untuk memberantas korupsi? Baik, dari saya, tindakan yang pertama itu memilih seorang pemimpin itu yang baik dan benar. Kita melihat dulu apakah pemimpin itu bisa membangun suatu daerah tersebut. Jika ada potensi dalam diri seseorang yang sebagai calon itu, ada potensi untuk memajukan atau mensejahterakan daerah tersebut, maka kita harus memilih dia. Dan yang kedua itu, dalam memilih itu usahakan pakai suara hati, jangan mendengarkan kata-kata dari orang lain. Itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Yang terakhir,
Dari cerita tadi, mungkin ada pengalaman yang serupa atau mirip dengan cerita tersebut. Dari saya mempunyai pengalaman ini terjadi di desa kami juga. Ini persis sama seperti cerita tadi. Di desanya kami itu kan desa Panleleng. Tapi sekarang dia sudah menjadi mantan kepala desa. Pernah terjadi kasus korupsi. Kasus korupsi ini bukan di korupsi oleh kepala desa tersebut, tapi dia punya jajaran yang melakukan korupsi. Tapi karena dia punya tanda tangan di laporan keuangan, maka dia yang yang terkena sanksi dan hukuman tersebut bahwa dialah yang dituduhkan untuk melakukan korupsi tersebut. Terima kasih kepada Maria. Korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat sosial yang dapat menguntungkan diri sendiri. Kita telah membahas betapa pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan dalam melawan korupsi. Kita sebagai kaum muda yang menjadi garam dan terang dunia, menjadi aktor utama dalam membangun negeri yang bersih dan adil. Baik saudara-saudari, marilah kita menimba inspirasi dari kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Pada temannya yang saya persilakan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. garam dunia dan terang dunia. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Baik saudari-saudari, tadi kita telah mendengarkan bacaan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Di sini saya merangkum beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna garam dan terang dunia dalam Injil tersebut? Baik, bagi saya makna garam dan terang dunia adalah garam itu adalah diri kita sendiri sebagai manusia yang bagaimana kita memberikan penerangan atau memberikan bantuan atau selalu membantu serta tolong menolong dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, karena di dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada kehidupan yang individu, tapi kita selalu membutuhkan orang lain. Jadi kita tuh berusaha untuk menjadikan garam dan terang dunia untuk orang lain, membantu orang yang mengalami kesusahan dan membantu orang itu tanpa pamrih. Terima kasih teman Elga. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, yang kedua, apa tugas kita umat Katolik sebagai garam dan terang dunia? Oke, dari saya itu pertama-tama tugas kita itu kita kan sebagai pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus itu kita harus bisa membawakan atau memberikan kepada orang lain seperti apa ajaran-ajaran yang diberitakan atau yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Terima kasih teman Angela. Kita sebagai kaum muda yang akan menjadi garam dan terang dunia harus menjadi aktor utama dalam membangun negeri yang bersih dan adil dan menolak ketidakadilan dalam negeri agar terbebas dari tindakan korupsi yang hanya menguntungkan diri sendiri. Saudari-saudari, setelah kita mendalami cerita dan Injil tadi, tawaran atau aksi konkret atau rencana tindak lanjut, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menolak terjadinya korupsi? Kalau dari saya, yang pertama itu memilih seorang pemimpin itu yang bijak. Mungkin ada lagi?
memilih berdasarkan hati nurani, jangan karena dorongan atau paksaan dari orang lain. Sebagai kaum muda, tentunya kita mengetahui bahwa kita juga menjadi penuntun atau garam dan terang dunia. Di sini itu kita diajak untuk menjadi pemimpin yang bijak dalam hal apapun, misalnya menjadi orang yang baik atau kita yang menjadi peran utama dalam menolak terjadinya korupsi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pemenuh dan penjamin hidup kami. Bantulah kami agar kami tetap menjadi manusia yang adil dan bersih di setiap tindakan kami, setia dan tekun, agar kami tetap menjaga negeri ini dengan baik. Berkatilah niat kami, tambahkanlah semangat kerja dan pengabdian kami untuk kesejahteraan hidup kami, dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih